Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Akasyahira, NIM 0701203034. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa judul tentang Arduino tutorial series menggunakan Tinkercad. Judul yang pertama yaitu Blink LED 1. Di sini kita menggunakan Arduino Uno dan LED, di mana kaki negatif dihubungkan ke ground dan kaki positif dihubungkan ke pin 5V pada Arduino. Dan apabila kita klik Start Simulation, maka akan terjadi kerusakan pada LED. Dan ada pesan bahwa arus yang mengalir pada LED sebesar 483 mA. Sementara itu, LED maksimum arus yang mengalir adalah 20 mA. Lalu, kemudian jika kita ingin memperbaiki, kita harus menambahkan resistor yang resistansinya sebesar 220 ohm. Dan jika kita mulai start simulation, maka lampu tersebut akan menyala. Dan simulasi ini dikatakan berhasil. Resistor tersebut mampu menstabilkan arus yang mengalir. Berikutnya, jika kita ingin membuat LED berkedip, tambahkan codingan yang telah dirancang biasanya menggunakan bahasa C. Kita hubungkan kaki positif ke pin 13 pada Arduino Uno dan lakukan codingannya seperti berikut. Jika kita klik Start Simulation, maka LED dan LED buildingnya sama-sama menyala. Kemudian kita akan coba hubungkan kaki anoda ke pin 12 dan ubah codingannya seperti berikut ini. Ketika kita klik Start Simulation, maka yang menyala hanyalah LED-nya saja. Jika kita ingin LED berkedip lebih cepat, maka kita dapat mengatur kecepatan lampunya berkedip sesuai kemauan kita dengan mengubah codingannya. Judul yang kedua yaitu Blink LED 2. Di sini kita akan mengendalikan beberapa LED dan menggunakan pola RGB of RGB. Di sini kita membutuhkan breadboard small, Arduino Uno, 3 resistor yang resistansinya 220 ohm, dan 3 LED dengan warna merah, kuning, hijau. Selanjutnya, kita hubungkan LED merah dari kaki positif ke pin 13 pada Arduino. Begitu juga dengan lampu warna kuning, kita hubungkan LED dari kaki positif ke pin 12. Dan juga lampu warna hijau, kita hubungkan LED dari kaki positif ke pin 11. Dan kaki negatif, kita hubungkan pada breadboard. Lalu, negatif yang ada pada breadboard dihubungkan ke ground yang ada pada Arduino Uno. Setelah itu, tentukan pola yang akan dibuat untuk melakukan codingannya. Jadi polanya yaitu membuat LED merah, kuning, hijau ini hidup secara bergantian, kemudian mati secara bersamaan, kemudian hidup bersamaan lagi, dan diulangi polanya yaitu merah, kuning, hijau menyala bergantian. Lalu setelah hijau menyala, kemudian seluruh LED mati secara bersamaan. Kemudian seluruh LED nyala lagi secara bersamaan. Di dalam codingannya harus diberikan delay agar hidup bergantian dan ada jedanya seperti berikut. Judul yang ketiga yaitu Digital Input Push Button. Yang dibutuhkan adalah Arduino Uno, LED sebagai indikator output, resistor, dan push button. Resistor dihubungkan ke kaki negatif dan dihubungkan ke ground pada Arduino Uno. Lalu kaki positif dihubungkan ke pin 12 atau bebas nomor berapa saja. Terminal B dari push button dihubungkan ke pin 11, kemudian terminal yang 1A dihubungkan ke ground pada Arduino Uno. Lalu kita buka codingannya. Kita tidak menggunakan kode blok, tetapi menggunakan text editor dengan menggunakan bahasa C untuk codingannya. Dan ubah codingannya menjadi seperti berikut. Arduino akan menerima input dari tombol. Jika tombol ditekan dan tombol dilepas, akan memberikan input 0 atau 1 pada Arduino. Kemudian input tersebut diolah dan akan direspon dengan output berupa nyala atau matinya LED tersebut. Kita tekan buttonnya, kita lihat di sana LED-nya menyala, dan kemudian kita lihat di serial monitor itu outputnya adalah 0. Nilai dari button state yaitu 0, berarti ketika tombolnya ditekan, dia akan menjadi low, dan ketika dilepas, dia akan menjadi high. Judul yang keempat yaitu Digital Input Slide Switch. Digunakan untuk mendapatkan input secara digital. Di sini kita membutuhkan Arduino, slide switch, resistor, dan LED. Pada slide switch, terminal 1 dihubungkan ke 5 volt, kemudian terminal 2 dihubungkan pada ground, dan pin common dihubungkan dengan salah satu pin digital pada Arduino. Kita menggunakan pin nomor 2. Pin 2 ini bernilai high. Lalu, di sini kita tambahkan LED dan resistor yang nilainya 220 ohm. Apabila input yang diterima itu adalah high, maka Arduino akan menyalakan sebuah LED sebagai tanda bahwa dia mendapat input berupa high atau 1.
Dan jika Arduino menerima input berupa 0 atau low, maka Arduino akan mematikan LED-nya. Lalu hubungkan kaki negatif, kemudian hubungkan ke ground untuk kaki resistornya yang satunya lagi. Kaki positif pada LED dihubungkan ke pin nomor 7, karena LED ini adalah sebagai indikator output, dan indikator outputnya ini dikeluarkan melalui pin nomor 7. Output input yang diterima oleh Arduino pada pin 2 ini berupa low atau 0, maka LED-nya tidak menyala. Jadi kalau digeser ke sebelah kanan, inputnya akan menjadi high. Ketika inputnya berupa high, maka di perintah ini akan dinyalakan LED-nya. Jadi ketika Arduino menerima nilai low, maka dia akan memberikan nilai low juga pada pin 7. Dan apabila Arduino menerima nilai high, dia akan memberikan nilai high juga pada pin 7. Jadi, seperti inilah digital input menggunakan slide switch. Judul yang kelima yaitu analog input potentiometer. Di sini kita menggunakan Arduino Uno, potentiometer, dan piezo. Pada potentiometer terdapat 3 buah kaki, yaitu terminal 1, wiper, dan terminal 2. Terminal 1 dihubungkan ke ground, terminal 2 dihubungkan ke 5 volt, dan wiper dihubungkan ke pin A0. Potentiometer ini bisa kita ganti nilai resistansinya disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu, kita bisa mengubah codingannya seperti berikut ini. Untuk membuat perubahan frekuensi, kita akan manfaatkan piezo buzzer sebagai outputnya, di mana nanti ada perubahan suara ketika potentiometer ini diputar ke kiri dan ke kanan, menyesuaikan dengan nilai yang diberikan. Hubungkan kaki negatif dari piezo buzzer ke resistor. Kaki resistor yang satunya lagi dihubungkan ke ground pada Arduino. Untuk kaki positif piezo buzzernya, hubungkan ke pin 12. Kita ubah codingannya menjadi seperti berikut. Klik Start Simulation, maka akan menghasilkan output berupa suara seperti berikut. Judul yang keenam yaitu analog input fotoresistor. Di sini kita akan membahas tentang analog input menggunakan fotoresistor atau LDR, di mana fotoresistor ini adalah suatu komponen elektronik yang akan merubah resistansinya jika ada perubahan intensitas cahaya di sekitarnya. Bisa dikatakan LDR ini atau fotoresistor ini adalah sensor cahaya. LED akan menyala jika intensitas cahaya yang diterima oleh fotoresistor ini kecil dari 3, dan apabila lebih dari 300, maka LED tidak akan menyala. Di sini kita membutuhkan Arduino Uno, fotoresistor, dan resistor. Hubungkan terminal 1 fotoresistor ke pin A0 yang ada pada Arduino. Hubungkan terminal 2 ke tegangan 5 volt yang ada pada Arduino. Lalu hubungkan terminal 1 ini ke ground. Dan hubungkan terminal satunya ke resistor dulu, kemudian pada pin resistor yang satunya lagi dihubungkan ke ground. Kita ubah codingannya seperti berikut. Lalu kita klik Start Simulation. Di sini muncul intensitas cahaya yang diterima oleh LDR ini sebesar 6. Jadi paling kecil 6. Kemudian paling besar intensitas cahaya yang bisa diterima oleh LDR-nya adalah 679. Nilai ini tidak sama apabila kita mengganti resistensi dari resistor yang terhubung ke terminal 1 pada LDR-nya. Jadi, nilai output tersebut akan berubah apabila kita mengganti nilai resistansi pada resistornya. Di sini akan diberi output berupa nyala LED apabila intensitas cahaya yang diterima oleh LDR ini kecil dari 300 atau kecil dari 400, maka LED-nya akan menyala. Jadi, jika gelap, maka LED akan menyala, dan jika terang, LED tidak akan menyala. Kita tambahkan LED dan tambahkan resistor, ubah nilai resistansinya menjadi 110 ohm, lalu hubungkan resistornya ke pin ground, kemudian hubungkan kaki negatif LED-nya dengan resistor. Berikutnya, kaki positif pada LED kita hubungkan ke pin nomor 7 pada Arduino. Kita ubah codingannya seperti ini. Lalu kita klik Start Simulation-nya, dan kita dapat melihat serial monitornya saat ini nilai resistansinya yaitu 6. Ini lebih kecil dari 450. Jadi kalau nilainya 450 ke bawah, maka LED-nya akan menyala. Jadi jika kita geser sampai ke 517 sudah tidak menyala karena cahaya yang diterima itu dianggap cukup berdasarkan coding yang kita buat tadi. Jadi jika lebih besar dari 450 maka dia low, jika kecil atau sama dengan 450 maka dia high. Ini bisa diganti nilainya bebas asalkan sesuai dengan rentang nilai dari LDR. Nilai rentangnya ini akan berubah apabila nilai resistansinya pada resistor ini juga diubah.
Sekian kesimpulan dari beberapa judul yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.